Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bikin video yang sedikit berbeda tapi tetap penting banget karena kita ngomongin soal fundamental dari Bitcoin, dari teknologi blockchain yang ada di baliknya Bitcoin. Dan hari ini kita bakal bandingin dia sama sistem keuangan tradisional. Akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali bank tradisional dan mungkin entitas keuangan tradisional yang bener-bener kita lihat mereka tuh gagal, mereka tuh kolaps, dan semua hal ini dikarenakan segala hal yang mereka lakukan itu tidak bisa dilihat oleh publik, sedangkan di teknologi blockchain itu transparan. Nah, hari ini kita bakal melihat beberapa data on-chain yang menunjukkan nih nilai dari sebuah aset kripto seperti Bitcoin dan teknologi blockchain yang ada di baliknya. Bakal menjadi sebuah hal yang bullish untuk masa depan karena mungkin ini bisa jadi salah satu solusi untuk sistem keuangan yang lebih transparan di masa depan. Oke, let's go. Halo guys, sebelum kita masuk ke materi ada pesan dari Republic DAO yang mana NFT heritage mereka sudah meluncur 2 minggu lalu, tapi sekarang masih tersedia untuk bisa kalian minting. Langsung aja buka di republicdao.io. Setelah kalian buka di sana, kalian bisa langsung minting NFT heritage ini dengan harga 0,1 ETH. Pastikan kalian punya gas fee yang cukup juga karena ini ada di Ethereum mainnet. Yang akan kalian dapatkan adalah 4 utilitas utama yang bener-bener mantap banget sih. Yang pertama itu riset dan data, langsung kalian dapat 1 tahun membership di Republik Rupiah. Terus yang kedua, kalian dapat tiket VIP gratis. Ada beberapa konferensi yang akan kita adakan tahun ini. Kalian bisa langsung dapat itu secara cuma-cuma. Kemudian ada hak suara tentu untuk voting Republic DAO ke depannya, investasi lain di beberapa perusahaan, saham, real estate, dan lain-lain. Terus yang keempat ada airdrop nih. Dan airdrop ini merupakan airdrop yang akan ada dalam beberapa proyek ke depannya. Jadi udah ada sekitar 3 kalau nggak salah proyek yang sudah siap memberikan kalian airdrop. Jadi kalau misalkan kalian pengen jadi salah satu holder NFT Heritage Republic DAO ini, langsung aja minting di republicdao.io. Oke guys, kalau kita masuk ke materi, kita bakal ngomongin ya perbandingannya nilai fundamental Bitcoin itu yang bener-bener tidak ada di sistem keuangan tradisional, yaitu transparansi publik. Untuk yang belum tahu, mungkin masih baru aja ke channel kami di Republik Rupiah, ini sudah berapa lama ya? Kita sudah ada 2 tahunan lebih memberikan video tentang fundamental teknologi blockchain, dan mungkin kalau pengen bahas yang dasar-dasarnya, kalian bisa cek di channel kami, ada playlistnya khusus untuk pengetahuan dasar, untuk pengen tahu hal-hal yang paling basic terlebih dahulu. Tapi intinya sekarang kita bakal langsung ngelihat beberapa data on-chain yang menunjukkan bahwa kemarin bisnis yang dilakukan sama si FTX itu bener-bener manipulasi, bener-bener wash trading, dan itu bener-bener scam, bisa dibilang juga. Jadi kalau misalkan dibandingin sama sistem keuangan tradisional seperti bank-bank yang baru akhir-akhir ini kita lihat banyak banget kan beritanya kolaps, banyak yang gagal, banyak yang tutup, banyak yang sampai perlu di bail out sama pemerintah. Itu semua tidak ada kasus yang serupa yang terjadi di Bitcoin dan teknologi blockchain karena semuanya bisa dilihat dari data on-chain. Data on-chain itu semua transaksi, semua aktivitas, semua volume yang bisa dilacak oleh siapapun orang di dunia. Nggak perlu jadi bankir, nggak perlu jadi tim internal dari bank tersebut. Kalian bisa akses semua data tersebut. Nah, kita tunjukin yuk. Di sini adalah Bitcoin dari Glassnode Studio ya, NVT price model, dan ini merupakan rasio di mana kita melihat harga Bitcoin dibandingkan dengan volume transaksi yang terjadi secara on-chain. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat penjelasan lebih lanjut, kalau pas kalian buka Glassnode Studio, itu ada di bagian bawahnya. Jadi NVT Price ini menilai jaringan Bitcoin dengan menggunakan volume transaksi yang diselesaikan oleh blockchain, disettled sama blockchain itu sendiri. Jadi ini ada rasio antara volume yang terjadi di blockchain sama market cap-nya. Karena kan yang kita bisa lihat di market cap, kayak misalkan lagi buka nih CoinGecko atau lagi buka Coin Market Cap, itu kan kita bisa lihat itu harga spot pasarnya. Dan kadang yang terjadi di sana itu berbeda sama yang terjadi di on-chain. Nah, selisihnya itu kita jadi bisa ngelihat sebuah manipulasi di balik layar. Contohnya ya, kalau misalkan kita ngelihat kemarin, mungkin ada beberapa yang sudah investasi Bitcoin sejak lama. Di siklus sebelumnya itu bull run 17 sampai tamat di awal tahun 2018-an. Itu kita sudah melihat dari sisi NVT price-nya, dari NVT model dalam 28 hari atau sebulan, sama dalam 90 hari atau 3 bulan, itu sudah mulai menurun sebenarnya dari volume dan aktivitas on-chain. Tapi harga spot dan market cap-nya itu masih di atas daripada NVT price itu sendiri. Secara nggak langsung memberitahu bahwa memang dari momentum on-chain itu sudah mulai mereda, sudah mulai turun, sudah mulai bearish. Nah, akhirnya kita lihat memang itu merupakan perjalanan dia untuk kemudian terjun. Nah, ini akhirnya yang tadinya selisihnya jauh gitu kan, harganya di atas dari momentum on-chain yang udah bearish, akhirnya jadi nyusul ke bawah cepet nih.
untuk bisa menemui titik yang sama, sampai akhirnya bull run sudah mulai sama lagi sekarang. Sampai kemarin di 2019, terus mulai pandemi, dan seterusnya kita sudah mulai bisa melihat harga NVT modelnya ini secara on-chain lumayan mengikuti gitu kan dengan harga Bitcoin yang ada di pasar. Artinya ya lebih sehat pasarnya karena tidak ada yang namanya manipulasi untuk harga spot yang ada di exchange. Nah, cuman yang kita bisa lihat di sini adalah ini apaan coba? Ini benar-benar bubble yang gede banget gelembungnya. Ini malah bisa dibilang hampir kayak kebalikannya yang kemarin. Yang kemarin harga spotnya tuh di atas gitu kan daripada NVT price modelnya. Sedangkan yang ini harga Bitcoin itu malah sudah mulai turun drastis, tapi kok malah volume on-chain-nya, activity-nya itu bener-bener malah gede banget, tinggi. Ini apa sih? Ini volume apa? Ini yang ternyata nanti kalau misalkan kita lihat lebih lanjut, itu merupakan volume yang bisa dibilang kayak scam volume. Jadi volumenya ini isinya cuman wash trading exchange doang, dan ternyata kalau diteliti itu isinya cuman dari exchange FTX terutama. Jadi dengan kolapsnya kemarin FTX mungkin kita bisa berkaca ya, mungkin dengan hal-hal yang mereka lakukan di balik layar kita kan nggak pernah tahu. Cuman dari semua data yang kita lihat akhir-akhir ini memang semakin jelas bahwa Alameda Research dan si FTX itu bisa dibilang kayak satu entitas, meskipun dua entitas berbeda, tapi mereka melakukan satu hal untuk tujuan yang sama. Dan siapa tahu ini mungkin yang terjadi dengan bank-bank tradisional, sistem keuangan tradisional, dimana kita nggak transparan, kita nggak bisa lihat data yang lagi mereka lakuin, tapi di balik layarnya mereka, bankir-bankir gitu kan, bisa aja melakukan hal yang aneh-aneh dengan duit nasabah. Nah, itu dia yang kemarin kita lihat kasusnya beberapa bank di Amerika Serikat kolaps. Itu adalah mereka tidak bisa mengelola duit nasabah dengan baik. Nggak bisa mengelola itu sesuai dengan tujuannya, dengan risiko yang ada. Akhirnya kita bisa melihat mereka nggak sustainable, terus akhirnya hancur. Nah, hal yang tersama terjadi di sini ketika kemarin FTX itu dalam bukan detik-detik sebenarnya, beberapa bulan ini, tapi udah kelihatan itu menjelang kehancuran dan kolapsnya. Dan ini bener-bener langsung turun drastis banget kan, sampai di bawah dari harga spot yang kita miliki saat ini. Dan ini mungkin bakal makan waktu untuk bisa bener-bener recover atau pulih atau sembuh lagi. Nah, nanti kita bakal lihat lebih lanjut nih, karena di sini nih pas kemarin si Terra hancur kolaps gitu kan, terus ada si Three Arrows Capital, terus ada si FTX sendiri di sini bottomnya. Nah, ini kenapa nih? Kok sampai gelembungnya gede banget ini volume dari pricing model NVT yang kita lihat. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita teliti lebih lanjut, dan ini benar-benar spesifik untuk exchange FTX sendiri. Ini ada beberapa perbandingan. Ini saya nggak kasih nama karena emang cuman bandingin beberapa angka, dan ini simple banget karena benar-benar cuman tadi pagi berusaha untuk ngelihat data-data ini. Dan kurang rapi sih, tapi kelihatan jelas bahwa ini semua melacak saldo exchange yang dimiliki sama si FTX. Dan ini ya kita nggak memasukkan saldo exchange yang kayak USDC dan ETH sih, tapi lebih fokusnya kepada Tether USDT-nya, terus sama saldo BTC-nya. Kalau misalkan kita lihat, ini di background ini cuman sebagai timeline aja sih, kronologi harga Bitcoin-nya, biar kita tahu pas lagi di mana kejadian itu. Ini yang gelap dalam bentuk bar ini merupakan volume dari USDT Tether itu sendiri yang masuk ke exchange FTX. Kemudian yang di bawah ini merupakan saldo, perubahan saldo exchange FTX dalam bentuk USDT, jadi stablecoin. Dan yang sini satunya itu Bitcoin. Jadi ini saldo Bitcoin yang dimiliki oleh si FTX sendiri. Nah, kalian sadar sesuatu nggak pas kalian ngeliat ini? Coba saya kasih waktu sedikit. Kita bisa lihat ya bahwa volume USDT yang inflow masuk ke exchange FTX maksud saya, itu benar-benar menjulang tinggi sekali, melonjak pas Terra kolaps. Oke. Ini kronologi kita bisa lihat dari harga BTC pas Terra kolaps tuh benar-benar volumenya melonjak tinggi sekali. Terus kebalikannya apa? Kebalikannya saldo BTC mereka langsung turun drastis. Yang di belakang ini. Langsung turun drastis volume BTC-nya. Oke. Dan dengan adanya volume yang melonjak tinggi dari USDT itu, kita bisa lihat saldo USDT-nya juga bertambah di sini. Sampai menjulang, naik, tapi terus turun drastis, langsung kebanting. Dan ini pas kemarin Three Arrows Capital hancur. Jadi di sini
si Terra Luna hancur, di sini si Three Arrows Capital hancur, terus ada beberapa entitas lain hancur, volatil, sampai bottomnya FTX di sini bener-bener, makanya kita lihat ya udah 0 gitu kan, volume 0 dari FTX dan saldo exchange semua juga udah ludes. Tapi yang bisa kita lihat ya, ini kayak seolah-olah mereka menjual BTC mereka yang tadinya ternyata kalau bisa kita lihat, ini sebenarnya nggak saya tunjukin sih, tapi ada beberapa data yang belum sempat saya pasang, itu menunjukkan bahwa sebagian besar atau bisa dibilang kayak mayoritas volume dan aktivitas perdagangan yang ada di dalam exchange internal FTX itu dalam bentuk BTC. Dan kayak seolah-olah yang mereka punya itu cuman BTC dan mereka itu mainin duit nasabah dengan aneh-aneh. Gitu kan, mereka beliin BTC terus ya udah. Dan sekarang dengan kolapsnya Terra Luna waktu kemarin itu saldonya langsung dijualin gitu kan, dan ini harus masuk USDT-nya bener-bener menjulang. Mungkin mereka terus jadiin stable coins, terus jadi masuknya hancurnya Three Arrows Capital, USDT-nya jadi bertambah saldonya sampai terus turun drastis. Nah ini nggak tahu apa yang terjadi di sini karena bener-bener kita nggak bisa bener-bener spesifik banget ngelihat Alameda sama FTX itu ngapain. Cuman ini menunjukkan secara makro, secara garis besar dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya, itu menjulangnya di sini terjadi pas kemarin kita kira ternyata bukan ATH-nya Bitcoin. Mungkin kalau kita ngelihat ya 64.000, 69.000 itu dirasa kayak memang bener-bener ATH-nya Bitcoin. Dan mungkin kita ngerasa kayak bottom pasar bener-bener pas FTX hancur. Padahal dari yang tadi kita lihat gelembung gede banget di chart sebelumnya, itu manipulasi sama wash trading tuh lagi bener-bener terjadi di exchange FTX. Dan itu semua volume yang palsu, volume penipuan, scam volume. Dan di sini akhirnya kita lihat bahwa yang 64.000 itu sudah berhasil disentuh, tapi yang 69.000 itu cuman kayak desperate doang. Volumenya langsung bener-bener naik banget untuk saldo exchange Bitcoin, volume USDT-nya juga gede, dan saldonya sampai berlangsung ke kemarin jatuhnya Terra sama Three Arrows Capital di 2022, itu menunjukkan mereka sedang berusaha melakukan sesuatu nih. Alameda sama FTX lagi kayak desperate, lagi kayak bener-bener ada tekanan gitu dah. Dan mereka main-main sama duit nasabah, terus sampai sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini kolapsnya pas bottom kemarin. Kita lihat di chart berikutnya ada beberapa hal menarik lagi nih yang saya bisa tunjukin. Nah kalau di sini tadi saya masukin ya, volume transfer total untuk BTC, saldo di exchange BTC untuk ini FTX juga khusus FTX. Sebenarnya bisa dibandingin sih sama Binance, cuman karena durasi untuk episode ini kita fokus sama FTX aja yang bener-bener nggak jelas scam. Itu terus ada volume perubahan sama, nah ini transaksi in-house internal. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sama, nyambung kayak yang tadi, saldo BTC-nya bener-bener menggelembung, terus jatuh drastis nih saldo BTC yang ada di FTX pas Terra Luna collapse. Oh bukan, ini pas Three Arrows malah. Terra Luna collapse di sini, ini Three Arrows Capital langsung turun drastis banget sampai ke collapse-nya FTX kemarin bottom saldo exchange untuk BTC. Tapi kalau kita lihat dari transfer volumenya, ini bener-bener ngelihat ya, beda ini perbandingan tingginya yang kemarin terus kita sampai ke ATH Bitcoin 2021 itu bener-bener manipulasi gede banget sama si FTX. Dan kalau kita lihat dari sisi internal, ini yang warna gelap ini, biru atau ungu ini gelap, agak kabur karena dibarengin sama hijau. Ini menunjukkan internal yang mereka lakukan antara FTX gitu kan, dan dompet-dompet yang mereka punya secara pribadi. Artinya apa? Mereka nggak bener-bener transaksi di luar dari tim internal. Dan itu bener-bener kelihatan banget nih ya gapnya. Pas menjulang tinggi sekali, Three Arrows hancur, terus berhenti. Terus pas ini Terra yang kebalik, Terra terus kembali, terus Three Arrows hancur, langsung menjulang tinggi lagi volume internalnya di dalam FTX dan Alameda. Memang dirasa kayak dua entitas berbeda, tapi setelah diteliti dari on-chain, kayak mereka tuh untuk satu tujuan yang sama. Dan ya udah nggak kaget lagi dah kalau misalkan kalian lihat video-video kami sebelumnya di Republik Rupiah, antara hubungan si SBF terus sama si Caroline terus sama CEO sebelumnya Alameda dan FTX itu memang udah nggak jelas permainannya kemarin. Itu udah kayak mereka nggak jujur sama sekali. Dan ini terbaca di data on-chain. Itulah kenapa saya bisa bilang ini nilai fundamental Bitcoin dan teknologi blockchain yang tidak dimiliki oleh sistem keuangan tradisional.
Dan itulah yang membuat kita bisa lebih yakin dan lebih percaya untuk memegang aset Bitcoin, karena kalau kita pegang kunci privat atau seed phrase-nya itu ada di dompet pribadi, sama sekali nggak ada yang bisa nyita. Dan nggak ada orang lain yang bisa semena-mena melakukan hal apapun. Itulah kenapa bahkan dengan exchange terpusat sekalipun, centralized exchange, contohnya yang kemarin collapse kayak si FTX, atau mungkin kalau ngomongin mata uang fiat di bank-bank tradisional, itu kita nggak bisa ngelihat secara transparan mereka ngelakuin apa aja gitu kan, kecuali mereka transaksi pakai blockchain. Itulah kenapa yang kita bisa baca di sini itu transaksi yang FTX lakukan yang terbaca secara on-chain. Dan memang kalau kita bandingin yang di chart pertama tadi sama chart yang ini sama NVT price model. Cuman bedanya di sini kita mengeluarkan data-data yang kebaca dari Alameda sama FTX. Lihat tuh perbedaannya. Gelombangnya itu bener-bener lebih drastis berkurang. Nggak segede signifikan kayak yang chart pertama tadi kan. Jadi ini kelihatan lebih sehat lagi nih. NVT price-nya mengikuti harga spot yang ada di pasar Bitcoin gitu kan. Jadi memang bakal butuh waktu untuk beberapa data metrik tadi kita bisa bersihin dari manipulasi, dari volume, wash trading, dan fake yang dilakukan sama si FTX sama Alameda. Cuman satu hal bisa kalian pelajari dari video hari ini. Mungkin bisa kalian share ke teman-teman yang masih merasa bahwa teknologi blockchain tidak memiliki nilai apapun untuk ditawarkan, fundamental apapun untuk ditawarkan. Karena ini jadi bukti bahwa data on-chain itu bisa melihat di balik layar manipulasi yang dilakukan oleh manusia-manusia yang serakah, yang mungkin kurang bisa memanage risiko mereka dan tergoda dengan duit-duit nasabah yang seharusnya mereka jaga. Jadi sekian guys untuk hari ini, mungkin yang bisa kami kasih memang sedikit video yang berbeda, bukan ngomongin soal pasar lagi ada di mana. Mungkin nanti kedepannya kita bisa bahas lebih lanjut, karena di minggu ini ada beberapa mungkin ada episode makro yang bisa kita update. Terus ada beberapa update untuk altcoins, sama kasih tutorial mungkin untuk airdrop yang akan datang seperti si casing dan lain-lain. Jadi semoga bermanfaat guys videonya, dan kami benar-benar mau kasih tahu fundamental dari Bitcoin itu sendiri dan teknologi blockchain di balik layar. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, dan kalau nggak mau ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe ke YouTube Republik Rupiah. Tapi kalau nggak mau ketinggalan, nyalain notifikasi bell, karena kadang kita nggak tahu ada episode yang baru udah muncul. Pengingat juga kalau misalkan mau minting untuk NFT Heritage Republic DAO, langsung ke republicdao.io. Minting di sana udah dapetin 4 utilitas NFT utamanya sekarang juga. Sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers.